datang di acara spesial webinar bersama PJKT. Dan pada malam hari ini panduan acara kita adalah masalah sangat luar biasa yang sudah sangat kenal, yaitu mari kita panggil nama yang luar biasa untuk Bapak Muhammad Arsyad. Oke, are you ready? Luar biasa ini ya. Semangat malam, apa kabar Indonesia? Luar biasa dahsyat. Oke, terima kasih Ustaz Amin ya. Terima kasih banyak. Ketik angka 1111 untuk moderat apa? Untuk tim multimedia kita malam hari ini, Ustadz Amin. Luar biasa ini ya. Ini kayaknya lagunya agak sedikit berbeda nih, biar nggak kena monetisasi ya. Biar nggak kena hack sama YouTube ya. Oke, teman-teman, ya kena copyright ya. Oke, teman-teman ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam, apa kabar? Teman-teman dari Sabang sampai Merauke, ya dari Indonesia bahkan sampai luar negeri ini, insya Allah hadir malam hari ini. Oke, teman-teman semua ya. Semoga malam hari ini kabarnya selalu sehat, ya. Kemudian keluarganya juga selalu sehat, kondisinya selalu sehat, dan insya Allah rezekinya terus mengalir, ya. Mengalir deras seperti hujan malam hari ini yang mengguyur kota Palangkaraya, ya. Luar biasa. Oke, teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Perkenalkan saya Muhammad Arsyad, ya, dari kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Izinkan malam hari ini saya menjadi pembawa acara, insya Allah beberapa jam ke depan, ya, saya akan memimpin acara hari ini. Dan malam hari ini teman-teman semua, ya, boleh Anda ketik di kolom komentar teman-teman, ya, ini yang hadir dari mana saja nih. Ini kayaknya agak excited malam hari ini nih, karena pesertanya lumayan banyak ini, ya. Luar biasa nih, terus masuk ini ya, insya Allah. Ayo teman-teman ya, yang masih di luar ruangan Zoom meeting, japri timnya supaya bisa masuk ke acara malam hari, karena ini adalah materi dasar atau materi yang sangat penting yang harus kita kuasai malam hari ini untuk membangun bisnis, ya. Untuk membangun bisnis kita ini, materi ini sangat penting, harus kita kuasai, ya, karena ini adalah ujung tombak bisnis network marketing teman-teman semua, ya. Oke teman-teman, malam hari ini kita beruntung karena kenapa kita akan mendapatkan sebuah pembelajaran yang tentunya akan disampaikan oleh upline kita yang sudah tidak diragukan lagi, ya. Sudah ditaruhkan lagi, beliau sudah terbukti membangun bisnis, bukannya sekedar di Indonesia, bahkan beliau berkembang di beberapa negara di dunia, ya. Dan kita belajar banyak dari beliau, bagaimana malam hari ini, ya, membangun bisnis kita dengan pola, ya, 3 pertanyaan emas, ya. Namanya juga 3 pertanyaan emas nih. Berarti ini pertanyaan penting ini, ya. Bagaimana membuat presentasi kita, ya, itu bisa maksimal malam hari ini. Oke, teman-teman, malam hari ini ya, kita sudah hadir kurang lebih 28 orang lebih nih ya, dan insya Allah terus tambah. Nah, teman-teman yang masih di dalam kembali lagi saya ingatkan, yang masih di dalam luar ruangan Zoom meeting, agar segera masuk ya, sebelum pintunya dikunci dan tiketnya keburu habis, ya. Segera masuk ya, karena kalau pintunya udah dikunci sama Ustadz Amin nggak bisa masuk ya. Oke, teman-teman semua ya. Malam hari ini persiapkan buku catatan Anda, ya. Buku catatan Anda persiapkan karena materi ini akan Anda dapatkan satu hal yang menarik malam hari ini ya. Satu hal yang menarik, insya Allah ini akan bisa membuat bisa Anda berkembang tentunya ya. Karena inilah hal dasar yang harus kita kuasai kembali lagi untuk membangun bisnis One More ini sehingga bisa besar ya. Dan tentunya dengan jargon kita bagaimana memiliki penghasilan 100 juta itu bisa terwujud. Insya Allah ini udah akhir tahun, bagaimana kita menyambut tahun 2023 ini penuh dengan prestasi, kita menyambut tahun 2023 ini penuh dengan keberkahan, tahun 2023 itu betul-betul 100 juta akan menjadi milik kita semua insya Allah ya. Oke teman-teman semua, ini saya pengen menyapa dulu narasumber kita malam hari ini, Coach Eko Wahyudi. Apa sudah siap Coach Eko? Sudah Mas. Oke, Coach, apa kabar nih, Coach? Alhamdulillah sehat. Wah, alhamdulillah, semoga kondisinya selalu sehat, kemudian bisnisnya makin berkembang nih, insya Allah. Ini malam hari ini nih sesuai dengan materi kita nih, Coach.
Ini Suaranya Mas tiga Arsad pertanyaan. agak kecil ya? Ya, Suaranya Mas Arsad agak kecil. agak kecil ya. Ini gimana, Coach? Sudah? Masih kecil ya? Ya, masih sih. Tapi nggak apa-apa lah. Jelas-jelas tapi kecil. Oke, siap. Kalau Mungkin suara saya gimana? Suara upline cukup jelas ini. Jelas. Oh, sip lah kalau begitu. Oke. Ini malam hari ini nih kembali lagi. Karena materi ini sempat kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Nah, malam hari ini kita akan bahas lagi. Ini beruntung nih teman-teman yang mengikuti dua kali pertemuan ini. Berarti ini insya Allah nih ilmunya betul-betul nyantol nih nantinya ya. Sesuai dengan judul materi kita malam hari ini, 3 pertanyaan emas ini, Coach. Berarti 3 pertanyaan emas ini bagaimana membuat presentasi kita bisa diterima orang dengan baik ini. Ini hal dasar. Karena kenapa presentasi ini adalah hal dasar untuk kita membangun bisnis ini. Ya, betul ya Coach ya? Ya, betul sekali. Betul. Nah, jadi malam hari ini kita juga tidak sabar nih. Karena ini ujung tombak bisnis One More ini kita mau jadi Rocky, mau jadi beginner, mau jadi apprentice, bahkan ke peringkat Diamond Master sekalipun, ini dimulai dari ujung tombak ilmu ini yang harus kita kuasai ya. Kita mulai dari penghasilan mungkin 1 juta per minggu sampai bahkan ratusan juta, bahkan punya penghasilan miliaran per minggu seperti Mr. Gurkan, itu tidak lepas kita harus kuasai ilmu malam hari ini. 3 pertanyaan emas ya. Oke, Coach, boleh berbagi ke teman-teman ini apa itu 3 pertanyaan emas yang harus kita kupas malam hari? Silakan, Coach Eko. Oke, terima kasih Coach Asad. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Oke, teman-teman seperjuangan, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dari Sumatera sampai Papua. Malam ini kita berkumpul kembali dalam kebiasaan kita ya. Kebiasaan kita untuk selalu berkumpul dalam suasana pembelajaran. Ya, karena memang ini kita desain, kita buat untuk teman-teman sebagai wadah pembelajaran. Ya, saya minta untuk co-host yang sudah saya buat jadi co-host untuk menjaga ruang tunggu ya. Di saat ada ruang tunggu, silakan Anda mengizinkan mereka masuk. Karena kalau tidak diizinkan, mereka akan nangkring terus di ruang tunggu. Ya, kasihan. Mereka nanti di ruang tunggu terus di waiting room. Ya, kenapa saya buat di Kamis ini ada waiting room? Karena memang ini adalah pertemuan kecil sebetulnya untuk orang-orang yang lebih serius ya. Orang-orang yang lebih serius dalam membangun bisnis ini. Oke, teman-teman, tidak pernah bosan saya katakan kepada teman-teman bahwa pembelajaran ini adalah sebagai satu sarana, sebagai satu wahana budaya yang kita harus kembangkan di tim bisnis kita. Karena apa? Karena memang dengan belajarlah keyakinan itu akan muncul. Dengan belajarlah Anda semakin terbuka wawasan Anda. Dengan belajarlah Anda punya ilmu. Dan di saat Anda punya ilmu, keyakinan Anda bulat, Anda praktekkan dalam kegiatan Anda dalam membangun bisnis ini. Ya, semakin tim bisnis Anda pintar, semakin tim bisnis Anda paham, maka Anda menjalankan bisnisnya akan lebih mudah. Ya, malam ini jidat saya tempel kolagen. Ya, mohon maaf jadi kalau Anda terganggu dengan bulat-bulat di jidat saya, ini adalah kolagen yang saya tempel di wajah. Ya, biar saya tidak kelihatan makin menua gitu ya. Oke, jadi ini menunjukkan bahwa saya adalah pemakai produk. Maksudnya begitu ya. Di sini saya pakai B12 Plus, di dada di sini saya pakai kolagen dan Omevia, ya kan. Di perut saya pakai PNG, di kaki saya pakai PNG. Jadi dari atas sampai bawah, di bawah pusar saya pakai gentleman. Jadi seluruh saya adalah manusia tempel. Oke, teman-teman. Sebelum masuk ke 3 pertanyaan emas, saya ingin berbagi kepada teman-teman. Saya mau tanya, siapa yang di ruangan ini yang ingin bonusnya setiap minggu besar? Silakan ketik angka 1. Yang setiap minggu ingin mendapatkan penghasilan dolar. Silakan ketik angka 1. Oke, terus silakan.
Ya. Saya aminkan semakin Anda bersemangat, kita bersemangat belajar, insya Allah apa yang saya sampaikan nanti bisa menjadi bekal Anda. Ya, oke, teman-teman. Tentunya jika kita berbisnis, maka intinya kita harus profit alias untung, betul nggak? Buat Asad ya. Jadi kalau kita berbisnis pasti harus untung, nggak boleh rugi. Ya, kalau bisnis rugi, Betul. itu berarti ada hal yang harus diperbaiki. Nah, kalau kita kembali, kita ingin mendapatkan penghasilan, ini ada kabar baik. Kalau kemarin ya ada pengumuman yang sudah saya share di grup ya, mulai minggu depan, berarti periode minggu ini, ya untuk syarat pairing atau bonus tim mingguan, bonus tim itu adalah bonus yang nomor 5, ya. Bonus nomor 5, bonus tim itu adalah bonus mingguan. Yang syaratnya kemarin adalah ada 2 syarat. Syarat yang pertama adalah ada minimal 1 sponsor Anda di jalur kanan yang hijau, dan ada 1 sponsor Anda di jalur kiri yang hijau. Jadi 2 jalur Anda ada sponsor langsung yang hijau. Kemudian syarat yang kedua adalah dulu minimal untuk pairing mingguan itu minimal 500 QV di jalur kecil Anda, entah itu kiri atau kanan, yang penting yang jalur kecil. Ya, karena jalur kecil ini tidak bisa ditentukan kiri atau kanan, tergantung struktur Anda. Ya, tapi ada kabar baik bahwa sekarang mulai minggu ini ya, jika syarat yang pertama sudah terpenuhi, maka syarat kedua minimal 100 QV sudah bisa pairing. Jadi bisa dicairkan. Nah, ini kabar baik buat kita semua bahwa kita bisa punya penghasilan mingguan. Ya, minimal dalam 1 minggu kita produksi 1 aktivasi di jalur kecil. Ya, itu minimal. Ya, makanya ini tergantung ya. Ya, kalau jalur kecil Anda 100 QV, maka pairing minggu itu Anda ya 100 kali persentase Anda. Misalkan Anda basic persentasenya 13%, berarti $13 Anda dapat. Ya. Nah, tapi kalau Anda ingin besar di dalam 1 minggu, ya, karena saya mengajarkan Anda bagaimana dalam 1 bulan minimal kita punya penghasilan 100 juta. Maka pairingnya setiap minggu, ya ini ya, yang jadikan goal kita adalah pairingnya setiap minggu minimal 1000 QV. Mohon maaf, 10.000 QV. Ya, 10.000 QV dalam 1 minggu. Ya, dan ini adalah proyek 1 tahun teman-teman. Ya, teman-teman yang sekarang baru memulai bisnisnya nggak usah khawatir. Nanti saya akan ajari caranya. Ya, karena kenapa saya ajarin? Saya sudah belajar teorinya, saya sudah kuasai marketing plan-nya, dan saya sudah membuktikannya. Nah, jadi teman-teman semua tinggal ngikutin saja sebetulnya, tinggal mengikutin. Ya, tapi saya pastikan kalau Anda mau. Ya, Anda mau dan Anda paham, saya pastikan Anda pasti bisa punya penghasilan 100 juta sebulan. Karena ini tidak sulit sebetulnya. Ya, tidak sulit sebetulnya, ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih agar tercipta bonus itu, gitu loh. Betul enggak? Ya, mungkin Anda bingung ini, saya masih pemula menjalankan bisnis ini, bagaimana? Nah, untuk sampai ke situ, saya ingin tampilkan, mungkin Ustadz Amin mulai tampilkanlah. Ini adalah pakemnya atau rumusnya, teman-teman. Ya, jadi Anda harus paham, ya. Anda harus paham bagaimana bisa mendapatkan bonus setiap minggu. Ya, oke. Ya, bagaimana bisa mendapatkan? Nah, ini pertama. Nah, mungkin Ustadz Amin bisa kursornya bisa ditunjukkan ke teman-teman yang saya omongkan ya. Jadi yang pertama itu di bawah tulisan 3 pertanyaan emas itu adalah kunci, ya, kunci. Jadi bonus, Anda bisa dapat bonus itu dihitung karena omset. Nah, atau dipengaruhi oleh omset. Ya, namanya bisnis selalu pasti omset yang dihitung. Ini baru bisnis benar. Kalau bisnis tidak ada omsetnya, ya nanti ngomongnya misalkan nggak perlu jualan, nggak perlu repeat order, itu berbahaya teman-teman. Kenapa? Karena bisnis itu nanti akhirnya, apalagi teman-teman yang misalkan ngomong ya,
saya ditawari bisnis yang tidak ada repeat order. Ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena yang ada di otaknya orang tersebut adalah dia hanya rekrut orang dan dia tidak akan repeat order. Dan jika itu terjadi, kekuatannya adalah direkrut saja. Jika yang paling akhir nanti tidak ada yang direkrut, maka stucklah bisnis itu. Ya, makanya inilah kekuatan yang namanya repeat order. Karena repeat order ini akan membuat bisnis ini akan long term, panjang. Ya, makanya kalau ada penawaran yang tidak ada repeat order, ini justru perlu dipertimbangkan, gitu ya. Nah, kembali lagi, ya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan bonus, ya, itu dipengaruhi oleh omset. Nah, sementara omset itu dipengaruhi oleh jumlah tim. Nah, jumlah tim di organisasi bisnis Anda. Nah, jumlah tim ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh aktivitas bisnis. Nah, ini teman-teman. Jadi, ini yang harus Anda pegang. Jika ingin bonusmu besar, maka artinya omsetnya harus besar. Bagaimana omset besar? Apabila jumlah timnya besar alias banyak. Bagaimana jumlah timnya banyak? Jika aktivitas bisnisnya banyak. Nah, ini dia. Ya, ini yang harus Anda pahami, ya teman-teman. Jadi jangan Anda berpikir pengen bonus besar, tapi Anda lupa dengan sumbernya. Jadi sumber bonus besar itu kalau dari rumus ini, maka sumbernya adalah di aktivitas bisnis. Karena dengan aktivitas bisnis itu mempengaruhi jumlah tim. Dan jumlah tim akan mempengaruhi omset. Dan dari omsetlah Anda bisa dapatkan bonus dolar. Itu maksudnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, aktivitas bisnis itu apa saja? Nah, aktivitas bisnis itu yang pertama presentasi. Presentasi itu adalah syarat mutlak. Karena apa? Ya, karena memang bisnis itu modalnya presentasi. Ya, tapi saya nggak bisa ngomong, Pak. Tapi kan saya belum bisa begini dan begitu. Nah, ini yang harus dipelajari ke teman-teman. Yang namanya pebisnis itu harus mau belajar, harus mau mencoba, dan harus berani mencoba. Jangan tergantung sedikit-sedikit upline. Kalau tidak ada upline, tidak jalan. Kalau tidak ada upline yang ngomong kurang mantep. Nah, ini teman-teman harus pahami ya. Ya, bisnis ini modalnya presentasi, dan presentasi itu harus Anda sendiri kekuatannya. Ya, walaupun di awal Anda akan dibimbing dan dicontohkan caranya. Ya, presentasi itu bahasa sederhananya adalah cerita. Bercerita. Ya, Anda sering bercerita tentang produk One More, Anda sering bercerita tentang potensi bisnisnya One More. Nah, itu adalah sudah presentasi. Jadi presentasi itu tidak harus seperti yang di boom-boom itu. Misalkan harus detail begini, enggak. Presentasi itu yang penting Anda bercerita tentang One More. Itu sudah presentasi. Nah, itu adalah kegiatan atau aktivitas bisnisnya. Semakin sering Anda presentasi, maka semakin besar peluangnya jumlah tim Anda bertambah. Jadi kalau jumlah tim Anda bertambah, saya ulangi lagi, omset Anda akan naik. Kalau omset Anda naik, maka bonus Anda pasti naik. Ya, ini yang harus kita pahami. Nah itu luar biasa itu. Ya, jadi aktivitas bisnis yang pertama adalah presentasi. Nah, setelah presentasi atau bercerita, kegiatan bisnis yang kedua adalah follow up, teman-teman. Ya, follow up. Follow up itu adalah kunjungan ulang. Ya, kunjungan ulang. Jadi orang yang pernah kita ceritakan, kita ulangin lagi. Itu namanya follow up. Ya, follow up. Nanti saya akan buat materi tentang teknik follow up ya. Nanti saya akan bagikan itu ke teman-teman ya. Makanya teman-teman yuk kita jaga kebiasaan kita untuk belajar ini ke tim, ke Anda dan tim. Putuskan Anda kalau tidak ada halangan ikutlah Zoom. Cuma 1 jam kok, nggak lama ya. Ya. Dan nggak bayar maksudnya itu, modalnya paling kuota lah gitu kan, nggak bayar saya maksudnya gitu. Nah, kembali lagi ya. Nah, follow up itu kalau bahasa sederhananya gini, presentasi cerita itu seperti kalau Anda pacaran baru kenal orang, itu namanya baru presentasi. Nah, follow up itu artinya adalah Anda apel, Anda japri, Anda bangun hubungan kepada orang yang
Anda ingin pacarin atau Anda ingin nikahin begitulah ya. Nah, itu namanya follow up. Nah, jadi sebetulnya presentasinya sekali tapi follow up-nya berkali-kali, yang berkali-kali sampai orang itu yakin dan memutuskan bekerja sama bisnis dengan Anda. Nah, setelah follow up jangan lupa untuk belajar. Ya, karena dari follow up itu nanti Anda ketemu banyak masalah. Ditolak orangnya, kurang menerima apa yang Anda sampaikan. Nah, disitulah Anda perlu belajar. Belajar kepada siapa? Belajar kepada upline Anda, belajar dari buku, ya. Kemudian belajar dari pengalaman upline Anda. Ya, ini ada proses belajar, teman-teman. Dan ini menjadi circle atau lingkaran aktivitas bisnis. Jadi presentasi, follow up, belajar. Cerita, kunjungan ulang, belajar. Cerita, kunjungan ulang, belajar. Cerita, kunjungan ulang, belajar. Terus lakukan itu. Semakin banyak aktivitas bisnis Anda, semakin padat. Ya, misalkan satu hari biasanya cerita ke satu orang, kemudian besok ditambah, saya harus 2 orang. Ya, follow up-nya biasanya 1 orang, besok 2 orang. Besoknya lagi 3 orang, besoknya 5 orang. Maka bisa dipastikan, semakin padat aktivitas bisnis Anda, maka jumlah tim Anda akan bertambah. Nah, pertanyaannya adalah, banyak orang yang pengen bonusnya besar, tapi aktivitasnya sedikit. Bahkan mungkin seminggu sekali aja dia cerita. Ya, inilah yang membuat banyak orang akhirnya tidak sabar dan akhirnya berhenti. Kenapa? Karena dia tidak sadar. Karena dia tidak sadar. Dia hanya pengen bonus, tapi dia lupa tentang sesuatu yang mendasar, yaitu aktivitas bisnisnya. Jadi sekarang cek teman-teman, sampai hari ini seberapa besar aktivitas bisnis Anda? Karena itu menentukan bonus Anda. Ya, jumlah aktivitas bisnis menentukan pertumbuhan bisnis. Ya, dalam membangun bisnis network diperlukanlah skill presentasi. Ya, skill presentasi. Skill presentasi menentukan bisnis Anda bertumbuh atau jalan di tempat. Nah, ini teman-teman. Jadi harus dipahami. Jadi yang pertama, yang dasar adalah bagaimana keterampilan untuk presentasi. Nah, di saat kita presentasi ke relasi kita, apakah, ini pertanyaan ya teman-teman ya, ini saya mulai masuk ke teknik yang pertama, karena untuk follow up nanti akan materi tersendiri. Oke ya, hal dasarnya sudah paham bahwa untuk dapatkan bonus dipengaruhi oleh omset, omset dipengaruhi oleh jumlah tim, dan jumlah tim ditentukan oleh seberapa besar aktivitas bisnis Anda. Aktivitas bisnis Anda yang pertama adalah presentasi, yang kedua follow up, yang ketiga belajar. Itu lakukan terus. Nah, sekarang teman-teman saya akan mulai ke presentasi. Nah, ya, di saat kita presentasi ke relasi kita, apakah prospek Anda mempercayai kata-kata Anda? Ini pertanyaan dasar teman-teman. Di saat kita presentasi ya ke relasi kita, apakah apakah prospek Anda itu percaya dengan kata-kata Anda? Sebagian besar jawabannya tidak. Sebagian besar jawabannya tidak. Nah, jadi teman-teman harus paham ya, kenapa ya, nanti alurnya kenapa kok presentasi saya sering ditolak, ini ada jawabannya nanti. Oke, berikutnya Mas Amin. Ada 2 hukum yang harus kita pahami ya. Yang pertama, hukum yang pertama, prospek Anda membantah semua apa yang Anda katakan. Ini hukumnya. Jadi kalau Anda presentasi ke orang dan Anda langsung ngomong gitu, bisa dipastikan deh, prospek Anda itu pasti akan membantah apa yang Anda katakan. Ya, hal ini bukan karena presentasi Anda yang tidak bagus, teman-teman, melainkan karena kata-kata itu berasal dari Anda. Ingat, coba contoh ya, di saat orang lagi semangat join One More, tahu produknya bagus, nyoba, di saat ketemu temannya, dia langsung cerita, ini loh ada produk bagus, produknya begini, dan orangnya itu cuma diem, dengerin, gini. Dan di saat dengerin, bisa dipastikan hukum pertama berjalan. Prospek Anda membantah semua apa yang Anda katakan. Kenapa? Bukan karena presentasi Anda nggak bagus, tapi ini hukum. Dan nanti gimana solusinya nanti saya sampaikan. Yang kedua, hukum kedua. Semua yang dikatakan prospek adalah kebenaran. Nah, ini wajib dipahami, teman-teman. Jadi kalau ada prospek yang membantah Anda, kemudian mereka
membantah ya, atau mengcounter apa yang Anda sampaikan, itu semua benar. Loh Pak, berarti saya salah? Enggak juga. Cuman masalahnya hukum ini pasti berlaku, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah, jika mereka yang mengatakan, maka ide berasal dari mereka, bukan dari Anda. Nah, ini teman-teman, ini yang harus kita gali. Kita harus pahami karakter ini. Kenapa Anda sering ditolak? Karena Anda hanya menyampaikan ide Anda, tapi Anda tidak tahu idenya dia apa. Nah, ini pertanyaannya. Nah, ini adalah perlu skill, perlu keterampilan, dan perlu mencoba. Nah, terus bagaimana caranya, Pak? Atau teknik agar mereka bisa menyampaikan ide mereka. Nah, bagaimana caranya? Ada 4 teknik atau 4 kunci, teman-teman. Yang pertama, mencairkan kebekuan atau ice breaking. Ini bahasa Medan, ya kan? Ini bahasa Medannya adalah ice breaking. Ya. Nih, yang pertama. Yang kunci yang kedua adalah temukan hot button. Ya. Ya, temukan hot button. Apa itu hot button? Nanti saya jelaskan. Yang ketiga, tekan hot button. Yang keempat, buat komitmen. Nah, ini adalah teknik kunci agar, ya kan, agar yang kita presentasi itu mengatakan yes dan bekerja sama dengan Anda. Nah, oke, yang pertama dulu. Kunci yang pertama, mencairkan kebekuan. Maksudnya mencairkan kebekuan itu adalah mengubah suasana dingin menjadi hangat. Ya, mengubah suasana dingin menjadi hangat. Teknik ini bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan prospek. Jadi, ice breaking atau mencairkan kebekuan ini adalah hal yang paling dasar. Jadi contoh begini teman-teman. Contoh di saat kita mendatangi prospek atau silaturahim ke orang gitu kan. Hal yang pertama sampaikan, jangan rocos tentang ide Anda tentang One More. Tapi Anda harus cairkan kebekuan dulu. Mungkin, gimana kabarnya Pak? Misalkan gitu kan, lama nggak ketemu. Karena biasanya orang yang jadi ilfil itu sudah kita lama udah nggak ngontek dia, tiba-tiba ngontek. Dia udah curiga lebih dulu, teman-teman. Ada tujuan apa ini? Jangan-jangan datang ke rumah saya mau ngutang. Ya, ini hati-hati. Ya, Anda harus pinter ice breaking. Ice breaking itu membuat suasana dingin menjadi hangat, suasana kaku menjadi lentur. Ya, nah, caranya contohnya banyak. Misalkan begini, ini ya. Jadi teknik ini bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan prospek ya. Saya sampaikan dulu, nanti kasih contoh. Jika ketegangan menurun, maka kepercayaan meningkat. Ingat kunci ya. Jika ketegangan menurun, maka kepercayaan meningkat. Jika kondisi ini sudah terkendali, ya nanti masuk teknik yang kedua. Oke, jadi contoh ice breaking begini. Ya, di saat Anda bertamu ke teman, ke saudara, maka jangan buru-buru Anda ngomongin bisnismu. Tapi Anda mulai buat suasana rileks. Contoh misalkan, gimana kabarnya? Ya, di dalam buku namanya Skill with People, itu samakan frekuensinya dulu. Contoh, misalkan orang senang burung, maka ajak ngobrol burung, Pak, gimana burungnya kemarin? Ikut lomba kemarin bagaimana? Nah, misalkan begitu, walaupun Anda nggak senang burung, tapi ingat, ya kita memancing orang untuk nyaman terlebih dahulu. Atau misalkan di rumah situ ada foto ya, foto biasanya kan orang-orang majang foto gitu ya. Oh di situ ada anaknya habis wisuda misalkan. Oh Pak ini anak yang keberapa ini yang di wisuda? Misalkan begitu ya. Dia ajak bercerita ya, orang itu ajak bercerita, giring bercerita tentang dirinya dan keluarganya. Kemudian hobinya. Ya, maka orang itu akan antusias dan mulai senang kepada Anda. Nah, kalau sudah teman-teman, suasana sudah terkendali, suasana sudah cair, dia nggak canggung, maka masuklah ke teknik kedua, yaitu temukan hot button. Nah, teknik yang kedua ini adalah bagian terpenting dari 4 kunci atau 4 teknik kunci tadi. Ya, hot button itu adalah hal yang paling penting yang menjadi prioritas kehidupan seseorang. Ini namanya hot button. Hot button juga sering disamakan dengan impian hidup atau faktor motivasi utama. Nah, ini teman-teman.
Ya, kita mulai masuk di sini di saat mulai sudah cair, suasana cair gitu ya. Mulailah obrolan mulai masuk ketemukan hot button. Ya, ini adalah sesuatu yang bisa kita lakukan. Gimana caranya? Ya, misalkan kita ngomong keluarganya, kita ngomong pekerjaannya, misalkan gitu. Kita ajak ngomong tentang gimana Pak bisnisnya, begini, 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 dan begini, misalkan. Dengarkan saja. Anda lebih baik bertanya di awal untuk ice breaking, untuk masuk ke teknik yang kedua. Ya, oke, lanjut. Nah, ini tekniknya. Nah, jadi ada 10 faktor, teman-teman. Ada 10 faktor utama yang biasa menjadi hot button seseorang. Nah, yang pertama, memiliki usaha sendiri. Ya, ini adalah rangkuman dari hasil penelitian ya, teman-teman. Jadi ada 10 faktor utama yang kalau ini kita sodorkan ke orang, pasti ada yang nyantol dari 10 ini. Yang pertama, memiliki usaha sendiri. Yang kedua, membahagiakan keluarga. Yang ketiga, memiliki rumah atau mobil baru. Yang keempat, jalan-jalan ke luar negeri. Yang kelima, menjalani pensiun dengan tenang. Yang keenam, bebas uang dan waktu. Yang ketujuh, pendidikan anak. Dia ingin menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya. Yang kedelapan, pengembangan diri. Yang kesembilan, melunasi hutang. Yang kesepuluh, membantu orang lain. Nah, ini adalah 10 motivasi utama yang harus Anda kuasai dan harus Anda tulis ya. Nanti ada tulis biasanya sih boleh di belakang kartu nama Anda. Jadi kalau Anda pebisnis, Anda harus punya kartu nama ya teman-teman. Segera cetak kartu nama Anda, nomor handphone, ya, domisili juga boleh. Nah di belakangnya boleh Anda tulisi 10 motivasi utama ini untuk apa? Untuk cari caranya presentasi, gitu ya. Nah ingat, hot button orang masing-masing berbeda. Atau artinya hal yang memotivasi Anda itu belum tentu sama dengan motivasinya mereka. Jadi jangan disamakan. Kalau Anda ingin ketemu one more ini karena ingin melunasi utang, orang lain belum tentu. Makanya jangan disamaratakan, ya. Jangan disamaratakan. Ya, contoh ini ada Arya presentasi menggebu-gebu tapi ditolak. Kenapa? Karena Arya menyamakan orang lain dengan dia. Nah, ini nggak boleh. Ya, Anda harus temukan dulu apa motivasinya, baru di situ dia akan mengiyakan apa yang Anda omongkan, teman-teman. Nah, kesimpulannya adalah jika ingin presentasinya efektif dan mencapai hati prospek, jangan menebak hot button seseorang. Ya, kira-kira ini kayaknya dia butuh ini, jangan. Nggak boleh nebak. Ya, tapi Anda harus tahu benar-benar hot buttonnya. Ya, caranya bagaimana? Nah, ini pertanyaannya adalah cara menemukan hot buttonnya bagaimana? Nah, caranya adalah dengan 3 pertanyaan emas. Nah, apa itu? Yang pertama adalah pertanyaan emas yang pertama. Apa prioritas utama Anda? Ya dari 10 itu nanti kita tanyakan. Nanti saya di belakang saya ajarin tekniknya. Yang kedua, mengapa Anda memilih hal tersebut? Nah, pertanyaan yang ketiga, apa konsekuensinya jika tidak tercapai? Nah, ini teman-teman, 3 pertanyaan emas ini. Ya, oke. Berikutnya Ustadz Amin. Ya, cara atau langkah menggunakan 3 pertanyaan emas. Yang pertama, Anda harus mempersiapkan tulisan 10 motivasi utama tersebut dalam kertas atau di belakang kartu nama. Ya, Anda kalau belum punya kartu nama, boleh Anda tulis di kertas kecil juga tidak masalah. Yang Anda bawa nanti Anda untuk tunjukkan ke orang sebetulnya ya nanti ya. Nah, oke. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan teknik yang pertama tadi, yaitu ice breaking ya. Setelah kebekuan cair, maka ajukan pertanyaan. Nah, Pak, Bapak sudah pernah dengar MLM belum? Langsung aja nggak masalah. Rata-rata orang sudah mendengar yang kata MLM atau business network. Nah, Anda langsung tanya, tahukah Bapak? Kalau dia jawabnya ya, oh tahu saya. Oke Pak, kita sharing ya Pak. Gitu kan? Kita sharing, kita ngobrol. Tahukah Bapak mengapa orang-orang mau menjalankan business network atau MLM? Itu adalah pertanyaan yang luar biasa teman-teman. Boleh dipraktekkan. Di saat Anda mulai ice breaking selesai, maka berikutnya Pak, yuk kita sharing yuk. Apa? Saya ini tergelitik dengan pemikiran-pemikiran. Atau saya ini lagi mikirin sesuatu yang mungkin siapa tahu dari Bapak ada pencerahan. Apa itu? Bapak pernah nggak mendengar kata-kata network atau MLM? Oh, pernah.
Oke, Pak, kalau pernah. Pertanyaan saya, Pak. Tahukah Bapak alasan kenapa orang mau menjalankan bisnis network, Pak? Kalau jawabannya ya saya tahu, maka lanjutkan dengan pertanyaan. Menurut Bapak, apa alasan orang-orang menjalankan bisnis MLM atau bisnis network? Pertanyaan, ingat ya, pertanyaan. Jangan pendapatmu, tapi kita pengen tahu pendapatnya dia. Setelah itu, dengarkan teman-teman. Dengarkan dia ngomong dan kamu mendengarkannya dengan antusias. Ya, kamu dengarkan, oh begitu ya Pak, oke. Terus gali terus. Ya, misalkan dia jawab satu, alasannya mereka pasti pengen duit banyak, Mas. Oh gitu ya Pak. Kira-kira ada alasan lagi nggak mereka kenapa mau menjalankan itu? Ya, gali terus sampai dia mentok, oh cuman di situ saja. Nah, setelah mentok di situ, Anda siap-siap keluarkan kertasnya. Ya, setelah mendengarkan jawaban prospek tersebut, Anda tanyakan, apalagi selain itu, jika prospek Anda sudah tidak bisa menjawab lagi, maka langkah selanjutnya, tunjukkan 10 motivasi utama yang sudah Anda siapkan. Nah, jadi langsung ngomong, Pak, ini loh Pak, ada 10 motivasi utama kenapa orang menjalankan bisnis network atau MLM. Kasihkan ke dia, biarkan dia baca. Halo? Sampai sini paham ya? Kasihkan ke dia, biarkan dia baca 10 itu. Nah, setelah ini, setelah dia mulai membaca itu, langsung pertanyaan berikutnya. Kalau Bapak atau Ibu, setelah dengan baca tadi Pak, dari 10 itu, mana yang menjadi prioritas? Mana yang menjadi prioritas hidup Bapak? Nah, inilah kita sudah mulai memasukkan dia ke dalam topik apa yang kita ingin sampaikan. Nah, langsung setelah dia membaca dari 1 sampai 10, langsung Pak, setelah Bapak baca itu, mana yang menjadi prioritas hidup Bapak dari 10 itu? Nah, dari situ maka mereka pasti akan memilih, rata-rata sih sepengalaman saya mereka memilih lebih dari satu. Wah ini baik semua ini Mas, gitu misalkan gitu ya. Ini bagus semua ini, gitu kan. Karena 10 itu sudah hasil riset teman-teman. Jadi Anda harus yakin, ya 10 yang saya sampaikan tadi itu hasil riset. Ya rata-rata orang itu memiliki prioritas hidup 10 itu tadi. Nah, setelah dibaca, kemudian dia jawab, semuanya bagus. Oke Pak, saya ingin tahu, dari semua yang bagus 10 tadi, mana yang paling bagus Pak? Menurut Bapak, menurut hidup Bapak, prioritas hidup Bapak yang mana? Karena saya mungkin beda dengan Bapak, gitu kan. Nah, biasanya kalau pertama dia ngomong, ini pengalaman ya, nanti beda-beda di lapangan, tapi pengalaman saya, di saat saya tanya 10, dia ngomong bagus, biasanya dia nanti bimbang di 1 atau 2 hal. Nah, kalau saya sih kayaknya pengen punya usaha sendiri sama lunas utang. Itu prioritas kayaknya gitu ya. Nah, kalau dia sudah jawab 2, maka harus Anda kejar sampai ketemu 1. Oke Pak, kalau Bapak pengen punya usaha sendiri dan lunas hutang menjadi prioritasnya, saya mau tanya Pak, dari 2 itu mana yang paling mendesak Pak? Pengen lunas hutang atau pengen punya usaha sendiri? Biarkan dia yang menjawab teman-teman. Karena kita ingin menemukan hot buttonnya dari dia, bukan dari kita. Nah, disinilah akhirnya ketemu, wah saya bayar utang, kayaknya saya ini nggak bisa ya. Oke Pak, berarti kita sudah tahu hot buttonnya dia adalah segera pengen melunasi hutang. Nah, kalau sudah, maka teknik yang ketiga adalah tekan hot button. Ya, tadi langkah yang pertama ice breaking, langkah yang kedua sudah ketemu dengan hot buttonnya, maka yang ketiga tekan. Kita sudah tahu hot buttonnya adalah melunasi hutang. Oke, sekarang kita langsung ngomong Pak, mohon maaf sudah ada solusi belum untuk prioritas hidup Bapak yang tadi melunasi hutang? Sampai sekarang sih belum Mas. Nah, kalau belum, nah ini teman-teman, setelah mendengarkan
penjelasan Anda. Saya yakin hal tersebut sangat penting untuk Anda dan pastinya Anda ingin segera mewujudkannya. Nah, ini kata-kata bakunya boleh Anda sesuaikan dengan nanti di saat Anda ngomong ya. Nah, apakah sudah ada solusi untuk mewujudkannya? Jika jawabannya belum, barulah Anda berikan solusi. Ya, akhirnya Anda mulai masuk. Oke, Pak. Kalau begitu, ini ada kabar. Ingat ya, ada kabar baik buat Bapak yang ingin saya sampaikan untuk melunasi hutang-hutang Bapak. Nah, ingat, kalau sudah ketemu hot buttonnya, maka Anda harus ulang-ulang kata itu. Kalau dia sudah ketemu, maka ulangi kata itu. Nah, ada kabar baik. Loh, kabar baik apa? Nah, Pak, saya ke sini, saya ingin memberikan solusi untuk masalah Bapak, prioritas Bapak untuk melunasi hutang-hutang Bapak. Apa itu? Oke, saya izinkan sebentar, saya paparkan kabar baik ini kepada Bapak. Mulailah Anda presentasi, teman-teman. Nah, ini sudah ketemu. Nah, setelah selesai presentasi, ingat, di saat tengah-tengah presentasi, Anda harus ceritakan ini bisa menjadi solusi untuk melunasi hutang-hutang Bapak karena sudah terbukti banyak loh Pak yang 28 hari bisa sudah dapat 10 juta ya, yang sudah punya penghasilan setiap minggu dari bisnis ini dan sebagainya, bla bla bla. Anda semakin tunjukkan bukti banyak, maka orang itu akan semakin yakin. Nah, kalau sudah, maka terjadilah komitmen. Oke Pak, ini kabar baik buat Bapak untuk menyelesaikan hutang-hutang Bapak. Yuk bekerja sama dan kita berjalan, kita komitmen bersama, deal-dealan. Caranya gimana? Nanti kan begitu sudah teknis, kalau itu pastinya mengalir. Anda teman-teman pasti sudah pintar lah begitu ya. Nah, inilah teman-teman yang namanya 3 pertanyaan emas. Ya kan? Jadi Anda harus tanya dulu, ketemukan hot button-nya, ya kan? Setelah ketemu, Anda boleh dengan 3 pertanyaan emas tadi, ya kan? Itu adalah untuk menekan hot button-nya. Caranya adalah menekan hot button-nya, baru Anda presentasi. Nah, ini yang perlu Anda pikirkan. 10 faktor utama ini Anda harus tulis di kertas atau tulis di belakang kartu nama Anda. Karena itu bisa untuk cara presentasi masuk ke orang tersebut. Nah, mungkin itu Mas Arsad yang bisa saya sharingkan dan kita bisa diskusikan teman-teman ya, karena ini hal yang dasar. Anda teman-teman, saya mempersilahkan Anda untuk berani menjadi leader, menjadi pemimpin yang punya pendapat. Ya, jangan kalau saya ngomong begini gitu, Anda nggak paham, Anda malu bertanya, jangan. Anda harus memberanikan diri mengungkapkan argumennya. Karena komunitas kita ini saya bangun untuk kita satu keluarga, satu kekuatan, sehingga bukan saja saya yang ngomong gitu, tapi Anda juga punya hak untuk ngomong. Jika tidak paham boleh tanya, ya, bisa sharing dengan saya. Karena saya sadar saya juga banyak salah, gitu kan? Pengalaman saya juga belum banyak. Oke, teman-teman, itu yang saya bisa sampaikan. Mas Asad mungkin bisa dipandu. Masih ada waktu untuk kita ngobrol. Oke, luar biasa ini. Nah, ini nih teman-teman yang kita tunggu-tunggu nih sebenarnya ya. Ternyata nggak asal ngomong, ada teknik-teknik yang sebenarnya ini begitu kita dengarkan, oh, kayak kalau saya simak dari Apren Eko tadi, nah, gitu. Nah, ini caranya. Nah, akhirnya kita ketemu ini caranya sebenarnya. Jadi nggak ngasal, tapi insya Allah ilmu ini, yakin betul 2023 akan menjadi betul-betul tahun gemilangan dan tahun prestasi sesuai dengan nama grup kita, Winning Team ya. Insya Allah ya, menuju 100 juta. Oke teman-teman ya, ini dahsyat sekali nih. Kayaknya waktunya kurang ini harusnya nih ya. Karena ini dahsyat ilmunya nih coach. Mantap sekali dia. Luar biasa ini ya. Ini kalau kita presentasi ini insya Allah ya. Ini makin mantap nih. Oke teman-teman ya, dari apa yang Coach Eko paparkan tadi, sejauh ini kira-kira nih ya, wah Mas Rizky besok langsung terapkan ini, keren. Oke, sejauh ini teman-teman kira-kira ini ada nggak sesuatu yang masih belum dipahami atau di saat Anda melakukan aktivitas di lapangan, sesuaikan, disinkronkan dengan materi tadi, ada nggak sesuatu yang pengen Anda tanyakan ini dari aktivitas Anda selama ini dengan
kaitannya dengan materi yang disampaikan oleh Coach Eko tadi. Oke, teman-teman. Boleh ya, bisa dibuka mic-nya sama videonya kalau teman-teman yang mau bertanya. Oke. Ada yang mau bertanya nih? Woi, Pak Dewa, Oke. apa kabar NTB, NTB, Pak Dewa? Wah, NTB ya. Permain nih ya. Oke. Ayo kita kolaborasi Assalamualaikum. lagi, Pak Dewa. Oke, Pak Dewa, silakan Pak Dewa. Ini Ada apa teman-teman? namanya? Apa namanya Tanya, di Plen, ini? tanya. Oke, Pak Dewa, silakan Pak Dewa. Boleh dibuka videonya Pak Dewa? Yang bertanya boleh dibuka videonya biar saya spotlight, biar masuk ke rekaman video YouTube-nya Winning Team ya. Oke. Mana Pak Dewa? Rudisme ya Rudisme. Oh, oke. Rizky, Coba. Rizky. Oh, Mas Rizky. Oke, Mas Rizky, silakan Mas Rizky. Silakan buka videonya Mas Rizky. Oke, siap. Mau tanya, Plen. Silakan, Mas. Ya, Ya, gimana Mas? siap. Ya, lu Rizky dari Palangkaraya. Mau tanya, Plen. Ya. Semisal ada orang itu yang nanya apa, memang berapa sih pendapatan kamu sekarang gitu. Nah, kan tuh jadi ini, Plen. Gimana kita cara ininya, Plen lah? Cara ngejawabnya gitu, nah. Oh iya, iya. Oke, Ini pertanyaan oke. bagus ini. Karena ini biasa menjadi kendala bagi pemula, betul Mas Rizky? Betul. Ya, itu maksud saya. Jadi teman-teman harus berani mengungkapkan apa yang menjadi keresahan ya. Seperti Mas Rizky ini, ya. Betul. Jadi di awal biasanya emang kamu sudah dapat berapa, gitu kan? Ya. Emang kamu sudah dapat berapa? Nah, teman-teman, ya, makanya pentingnya Anda, ya, di awal ini segera bisa 2+1, misalkan gitu ya. Kalau 2+1, Anda pasti langsung pede jawabnya. Oh, saya sekarang baru dapat begini nih. Tunjukin di dashboard Anda, enggak jujur. Jujur aja, jangan bohong ya. Bisnis ini harus bisnis jujur. Jadi ceritakan aja, ya kan? Tapi kalau belum gimana, Pak? Kalau belum dapat gimana? Ya jawab jujur. Mas Rizky, jangan berpura-pura. Karena orang join bukan semuanya gara-gara tertarik karena kita sudah dapat bonus. Iya. Bisa jadi mereka join itu karena percaya dirimu dan semangat mulu. Kamu belum dapat aja semangat. Gimana kalau dapat? Kan gitu. Iya, benar. Ini yang perlu ditanamkan ke dalam diri Mas Rizky, bahwa di saat kita memulai bisnis jangan takut ditanya orang berapapun. Oh, kamu udah dapat berapa? Oh, jelas belum, Pak. Gitu loh, pede gitu. Ya, pede tapi semangat. Loh, kamu belum dapat kok semangat? Iya, sekarang saya belum, saya baru memulai. Tapi mentor saya ini sudah punya, sudah dapat, Pak. Saya ini hanya mengikuti yang ngajak saya. Nah, yang ngajak saya ini sudah dapat. Berapa dapatnya? Ya, Anda bisa jual siapa? Mas Arsab, misalkan yang dekat kan gitu. Atau Anda bisa jual saya, bisa. Tapi pesan saya, jangan berlebihan. Jangan apa? Berlebihan. Ya. Jangan lebay. Wah, plan saya ini, Pak. 1 minggu udah dapat 1,5 miliar. Padahal belum. Ya. Jangan. Jangan. Ya. Jadi harus apa adanya, jujur. Bisnis yang dibangun dengan kejujuran. Ya, walaupun Anda ini belum dapat. Oh, saya belum, Pak. Saya baru dapat produknya. Minimal gitu kan. Iya. Saya baru dapat produknya, Pak. Saya udah pakai buat anak saya, istri saya yang kemarin sakit sekarang sembuh, misalkan begitu. Itu sudah menjadi nilai yang kita dapetin gitu loh. Jangan paksakan dirimu untuk membuat cerita yang belum kamu dapatkan. Orang akan melihat dan merasakan, karena orang punya hati. Kalaupun Anda ngomong, wah saya udah dapat begini, hatinya dia nggak bisa bohong. Dia feeling, bohong ini, ngeramput ini. Ini kalau bahasa Banjar ya. Kalau bahasa Banjar ini ngeramput ini, ya kan gitu. Oke, gitu Mas Rizky ya, kejawab ya. Oke, siap. Nah, jadikan motivasi untuk segera mendapatkan hasil. Nah, apalagi sekarang dengan 2+1 saja, Anda sudah bisa pairing, sudah dapat dolar. Ini luar biasa loh. Iya, tuh jadi tambah semangat jadinya nih. Itu dia, makanya ini luar biasa ya.
Ini luar biasa, dan perusahaan kita baru 2 tahun ya, tapi secara legal baru Juli kemarin, berarti baru mau 1 tahun belum. Jadi ini luar biasa, ya, ada perubahan-perubahan luar biasa. Ya, siap plan, siap besok dicoba. Nah, ya. Dan di saat mencoba, nothing tulus. Anda awalnya kaku nggak masalah, anggap aja latihan pokoknya deh. Iya tuh. Anggap aja latihan. Kalau ternyata orang join, nah itu berarti rezeki. Oke. Ya, hoki berarti gitu loh. Ya, jalankanlah dengan tanpa beban, dengan penuh semangat, penuh percaya diri. Ya, saya pastikan ke teman-teman, walaupun Anda baru, ya, Anda harus percaya diri. Coba aja. Kalau misalkan ada masalah, baru Anda follow up konsultasi ke belajar ke Upline. Upline, tadi saya kok di sini kok ditolak ya, salah saya di mana? Iya. Nah, disitulah nanti Anda akan lama-lama akan menjadi ahli, Mas. Oke. Siap, Plan. Oke, sukses Mas Rizky ya. Makasih banyak, Plan. Sharing setiap minggu. Setiap minggu dapat dolar, ini luar biasa. Iya, amin, ya. Amin. Oke, berikutnya boleh siapa? Ya. Oke, Mas Rizky ya, luar biasa ini ya. Pertanyaannya bagus sekali nih. Oke, makasih teman-teman ya. Ya, siap, sama-sama Mas Rizky. Oke, teman-teman, ada lagi yang pengen bertanya ini? Ada lagi yang pengen bertanya, boleh dibuka videonya dan mic-nya. Ya, yang pengen bertanya. Wah, Sandri. Oh, silakan Bang Sandri. Bentar, saya spotlight nih ya. Sandri, dibuka mic-nya Bang Sandri. Oke, ya. Siap. Malam semua. Ya, malam. Ya Coach, pertama waktu itu pernah saya ikut Zoom sama Coach, kan Coach pernah bilang menjalankan bisnis ini artinya waktu kita join kan kita dapat PNG 2, benar ya Coach? Nah, PNG itu yang pertama, yang satu pack-nya kita pakai untuk keluarga, yang satu lagi itu menjadi jalan kita lah untuk dapat berkah, artinya kita tempel-tempel gitu ya Coach ya? Iya, betul. Ya. Jadi sampai saat ini pun kalaupun ada bonus 2+1 itu terus saya lakukan Coach. Cuman yang terjadi di lapangan adalah ketika saya tempel sama orang yang tidak sakit sama yang sakit, ini terjadi bentrok dalam artian, loh kok nggak ada efek apa-apa ya ketika saya tempel pada orang yang sakit. Kok biasa aja ya, kayak koyo gitu, nggak ada pengaruh pun, nggak ada efek. Tetapi ketika saya tempel pada orang yang sakit, luar biasa ya produkmu ya bro ya, pinggangku kemarin agak sakit, ini udah luar enak gitu. Jadi maksudnya gini Coach, jadi kan mungkin untuk teman-teman juga, untuk kami juga Coach, kira-kira supaya produk yang ditempel ini tidak sia-sia, apa yang harus kita lakukan? Apakah memang harus ditempel pada orang yang sehat juga, atau ditempel hanya khusus pada orang yang memang benar-benar lagi keadaan sakit? Itu Coach, karena kan biar bagaimana kan, walaupun produk itu 2+1 kan ada bonusnya ya, tetap kan artinya jangan sia-sia gitu Coach. Ya, kira-kira gitu Coach. Betul. Oke, ini menarik ini, bagus. Sandri ini bagus. Jadi teman-teman sekalian, ini bagus sekali ya. Jadi memang kita harus sadari ya, pasti ada. Jadi ini setiap produk apapun itu, ya itu pasti akan berefek sebetulnya. Ya, baik kepada orang yang kelihatannya sehat. Jadi sebetulnya kita ini tidak ada yang sehat full, Mas Andri. Ya, kita ini tidak ada yang sehat yang full sebetulnya. Ya, sebetulnya semua itu ada sakitnya. Cuman kondisi sekarang mungkin belum kelihatan, belum muncul sakitnya gitu. Ya, mungkin masih bisa beraktivitas, itu dianggap sehat. Padahal sebetulnya ada gejala sebetulnya. Nah, caranya sederhana begini. Nah, orang yang kelihatannya sehat itu juga perlu kita tempel. Contoh sederhananya begini, bro. Misalkan, ini proses ice breaking misalkan ya. Ice breaking. Oke, selama ini ada keluhan apa? Yang mungkin beberapa bulan yang lalu atau yang lalu yang sekarang dirasakan yang paling apa ini? Oh, nggak ada gitu. Mah ada nggak asam lambung? Kadang-kadang nggak enak perutnya atau bagaimana gitu, yang paling membuat dirimu risau lah gitu. Nah, kita harus gali dulu Mas Andri ya, agar efektif gitu ya. Nah, oke, agar apa? Karena kita berbagi ini nempelnya kan satu ya, betul nggak Mas Andri ya? Jadi satu, biar efektif kita harus gali
ya harus gali dia. Nah akhirnya nanti misalkan dia ngomong, oh saya kemarin ini pegel-pegel, ini saya pegel-pegel. Nah pancing dulu. Nah setelah itu oke, saya ada produk. Ya saya ada produk transdermal namanya. Ini produk teknologi terbaru dari dunia farmasi, hanya ditempel. Nih saya tempelin deh gratis, bilang begitu kan? Saya tempelin gratis, saya berbagi nih gitu. Nah saya tempel, setelah tempel nanti kalau misalkan ada ini tempel 3 hari ya, jelaskan ini untuk 3 hari. Tubuh kita, saya ceritakan aja proses kerjanya itu, dia akan memberikan nutrisi ke dalam tubuh Anda selama 3 hari. Ya harusnya sih 1 lembar, ngomong gitu kan? Tunjukin Mas Andri. Harusnya 1 lembar, ya. Tapi karena ini saya gratiskan biar banyak orang yang merasakan, saya potong 4. Jadi dosisnya memang kecil. Itu dari awal sudah harus begitu, Mas Andri. Agar apa? Agar di saat nanti kita follow up, dia ngomong, kok berasa sih anget, tapi kok kurang berasa ya? Ya kan kemarin sudah saya omongkan. Dosisnya cuma 1/4 gitu loh. Jadi kita bisa, oh gitu ya. Nah akhirnya terus gimana biar aku bisa, nanti bisa Anda jual setelah itu, ya kan? Yang pertama gratis. Nah yang kedua ini karena butuh lebih besar ya ada jual lah, gitu kan? Gitu ya Sandri ya. Jadi sebetulnya yang Sandri lakukan tidak salah kemarin, cuman mungkin kurang pas dalam menggali dulu. Halo Sandri? Siap coach. Sudah terjawab Pak kira-kira? Sudah terjawab coach. Jadi dalam artian kan coach, sebenarnya mau ditempel 1 lembar pun atau 1/4, alasan kita seperti itu coach ya, biar supaya produk itu juga bisa terbagi sama yang lain kan. Sayang juga kalau ditempel. Iya. Saya juga ingin berpikir, tempel selembar nggak ya, tempel 1/4 ya. Jadi kadang berontak gitu juga coach. Kalau tempel selembar kan pasti langsung efek, karena banyak yang komplain gitu coach. Biasa aja, karena ketika saya lempar 1/4 coach. Tapi memang saya nggak menyampaikan itu. Memang harus disampaikan bahasa bahwa ini cuma 1/4 ya, sesuai dengan fungsinya ya, cuma 1/4. Jadi ini tambah ilmunya coach. Ini tambah ilmunya coach. Betul. Ya coach. Ya, kemudian yang kedua, kita harus paham Sandri bahwa setiap orang itu justru ada sebetulnya gini. Ini karakter yang saya pelajari ya. Jadi banyak orang yang sebetulnya merasakan. Cuman karena dia takut untuk nanti akhir Anda tawari, akhirnya dia mengatakan begitu. Nggak ada efeknya begini. Jadi kita jangan terintimidasi dengan jawaban itu. Ya coach, ya coach. Ya, jangan terintimidasi. Bisa jadi dia merasakan, tapi karena dia takut, dia nggak punya duit, nanti kamu takut ngomongin berapa itu harganya kan gitu kan. Nah, akhirnya dia membuat untuk menutupi itu dengan bahasa nggak ada rasanya gitu, nggak ada begini. Jadi abaikan saja yang seperti itu. Oke. Betul itu Coach, Ya, gimana Coach Eko dan Bang Sandri ini pengalaman juga sebenarnya. Beberapa waktu lalu saya dampingi mitra ini follow up ya. Itu sebenarnya kita udah kasih tester lama itu. Di saat follow up biasa aja. Biasa, ternyata produknya nggak dipakai sama dia. Nah tiba-tiba dia punya sakit, keluhannya lama, udah ngurut, udah minum obat, perubahannya nggak signifikan. Akhirnya yang dikasihkan itu coba ditempel. Begitu ditempel hampir 1 minggu penyakit itu nggak kambuh lagi. Nah akhirnya dia nelpon ke Bang Janu, ya kan? Minta produk yang kemarin lagi, gitu kan? Nah niatnya cuman beli 1 lembar. Begitu kita follow up, akhirnya apa yang terjadi? Aktivasi basic, luar biasa ya. Iya. Ini pengalaman ya, ini ya. Jadi teman-teman jangan bersedih di saat hari ini ditolak orang, belum tentu. Ya suatu saat bisa jadi tanaman rezekimu sekarang itu akan panen gitu loh. Betul. Ya, betul ini. Jadi selalu berpikir positif, selalu percaya diri ya, dan niatkan untuk berbagi. Sudah selesai. Ya. Siap. Oke. Masih ada waktu sedikit. Sebelum saya tutup. Oke, masih ada waktu nih ya. Nah, sebelum sesinya kita tutup, masih ada yang pengen bertanya ini mengenai materi kita malam hari ini, karena makin malam nih makin seru nih ilmunya nih ya. Oke, teman-teman. Oh, kayaknya sudah nih. Coach. Sudah ya. Oke. Sekarang gini teman-teman. Boleh Eko
Closing Oke, statementnya malam hari ini. teman-teman sekalian, saya menghargai waktu Anda. Saya menghargai niat Anda untuk mau belajar, untuk mau tetap dengan konsisten menggunakan wahana Zoom webinar ini untuk meningkatkan kualitas diri Anda, wawasan Anda bersama dengan tim Anda. Cuman saya berpesan kepada teman-teman sekalian bahwa kita harus cepat. Jangan buang-buang waktu. Kita harus cepat. Ini sebentar lagi sudah selesai tahun 2022. Sebentar lagi, ya dalam hitungan hari, sudah berubah ke 2023 dan umur kita berkurang 1 tahun. Saya berpesan ke teman-teman yang sudah memang yakin dan sudah siap. Sekarang harus cek kepada diri kita masing-masing. Sudah seberapa kita bersungguh-sungguh. Sudah seberapa kita bersungguh-sungguh, karena rezeki itu akan diberikan kepada orang yang bersungguh-sungguh. Rezeki besar akan diberikan kepada orang yang bersungguh-sungguh. Apa bukti sungguh-sungguhnya? Anda ikhtiarnya harus sungguh-sungguh. Anda melakukannya harus lebih giat lagi, lebih percaya diri lagi, lebih yakin lagi. Percaya dah. Ya, percaya. Rezeki itu pasti akan diberikan kepada orang yang benar-benar mau berikhtiar keluar keringat dengan sungguh-sungguh. Jadi bisnis ini bukan tergantung oleh upline. Bukan. Bukan tergantung oleh downline. Bukan juga. Tergantung oleh siapa? Oleh diri kita yang mau memperbaiki dan ingin menjadi pemimpin di dalam organisasi bisnis kita. Kita ini bersama dengan tim banyak orang, teman-teman. Ya, jadi kita ini dilihat. Ya, Anda ini dilihat oleh tim bisnis Anda. Makanya pesan saya adalah, yuk mulai fokus kita adalah sejahtera dan mensejahterakan orang lain. Ayo kita sejahtera diri kita, keluarga kita, setelah itu kita sejahterakan orang lain. Caranya gimana? Sederhana. Perbesar bonus pairing mingguan Anda. Perbesar bisnis Anda dengan indikatornya adalah setiap minggu Anda bisa dapatkan dolar dari bisnis ini. Gimana itu bisa terjadi? Kalau omset Anda setiap minggu ada penambahan. Bagaimana omsetnya bertambah? Jika jumlah tim Anda bertambah. Bagaimana jumlah tim Anda bertambah? Jika aktivitas bisnis Anda bertambah. Dimanapun tempatnya, kapanpun Anda harus mulai selalu ngomong tentang one more, terus ngomong. Pasti Anda akan ketemu. Yang membuat lama adalah Anda jarang ngomongin one more, tapi pengen bonusnya gede. Nah ini problem. Betul ya Mas Asad ya? Betul sekali. Nah, sekarang kita cek yuk. Kita mumpung ya 2022 ini mau selesai ya. Kita harus bikin dream book. Anda bikin impianmu. Konsultasi ke upline Anda membuat dream, impian 2023 yang ingin Anda wujudkan. Insya Allah ya, di saat Anda mulai menetapkan tujuan, di saat itulah diri kita dituntun untuk mengarah apa yang kita mau. Jadi teman-teman, yuk melalui sarana ini kita rekatkan hubungan kita sebagai keluarga. Ya, kita jadikan ini sebagai perkumpulan kita, komunitas kita, untuk membangun kita sebagai pribadi yang punya saudara baru, ya, bukan kandung tapi kita bersaudara yang sangat peduli, saling peduli. Jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk koordinasi dengan upline, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, jangan sungkan-sungkan untuk mau disiap dievaluasi. Ya, ini pesan saya ke teman-temanku semua. Semoga saya doakan ya minggu ini yang kemarin nggak pairing, minggu ini bisa pairing. Yang belum naik peringkat, saya doakan ya minggu ini naik peringkat. Kemudian banyak keajaiban
yang terjadi di dalam organisasi bisnis Anda. Organisasi bisnis Anda bertumbuh. Bagi teman-teman yang sudah pernah hijau, yang sekarang merah, saya doakan Anda akan mendapatkan rezeki sehingga Anda bisa menghijaukan kembali dan terus hijau. Dan terus hijau. Bisa dengan Anda benar-benar fokus untuk membangun 2+1 Anda. Bisa. Ya. Buktinya apa? Banyak kok orang yang bisa. Kalau orang di luar sana mengatakan bahwa wah di One More ini susah kalau 2+1 begini. Iya. Karena dia termasuk golongan yang tidak menjalankan. Kalau yang menjalankan nyatanya banyak yang bisa kok. Jadi tergantung dari sudut pandang mana kita memikirkan. Jadi kalau teman-teman sudah bulat hatinya, sudah yakin, sudah bulat, rezeki itu pasti ada. Putuskan rezeki pasti ada, dan saya doakan teman-teman semuanya sejahtera di tahun 2023. Ini saya ulangin lagi, resolusi saya minimal saya bisa mengajak 10 orang tim saya punya penghasilan minimal 100 juta sebulan. Amin. Semoga Allah memudahkan, kemudian menguatkan kami untuk menjadi pribadi yang terus selalu mau belajar, menjadi pribadi yang selalu rendah hati, dan menjadi pribadi yang tidak sombong, menjadi pribadi yang selalu menundukkan kepala di saat banyak keberkahan, banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Justru kita makin merunduk. Dan saya ingin merasakan kebahagiaan bagaimana teman-teman ini hidupnya berubah, kesejahteraannya berubah, utangnya pada lunas semua, Anda memiliki tabungan yang banyak, Anda memiliki aset yang banyak, sehingga jika terjadi sesuatu, ya namanya bisnis kita dia akan tahu, ya kita bukan fanatik kepada bisnisnya, tapi kita fanatik kepada masa depan keluarga kita. Jadi teman-teman, sekarang kita berada di kendaraan One More, dan kita jadikan kendaraan ini ya untuk berlabuh ke pulau impian kita masing-masing. Semoga Allah memudahkan, ya benar-benar memudahkan langkah kita dan memang mengijabahi apa yang kita mau melalui bisnis ini. Terima kasih Mas Asad, ya terima kasih Ustadz Amin yang sudah meluangkan waktunya untuk mengupload ke channel YouTube kita, teman-teman. Yuk kita promosikan ke tim channel YouTube kita untuk apa? Untuk belajar. Karena setiap materi akan direkam dan diupload ke YouTube. Gunanya untuk apa? Untuk mengulangi. Anda bisa ulangin lagi dan Anda terus ulangi lagi, karena itu kekuatan sampai paham. Karena saya yakin sekali disampaikan itu belum tentu Anda langsung paham dan mengerti. Itulah gunanya kenapa kita punya channel YouTube, agar Anda bisa mengulangi bersama dengan tim Anda. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kilapnya. Sukses buat kita semuanya, sejahtera dan mensejahterakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman ya. Luar biasa materi kita malam hari ini. Ya, betul-betul maksimal ini ya, ditambahkan dengan ilmu-ilmu yang luar biasa dan pengalaman-pengalaman dari teman-teman. Insya Allah tahun 2023 ini akan menjadi tahun kemenangan kita, akan menjadi pahlawan buat keluarga kita. Tahun 2022 cukup waktu buat kita belajar. Di tahun 2023 kita akan betul-betul panen, kita akan betul-betul menjadi pemenang, dan insya Allah ya Anda yang di dalam ruangan ini akan menjadi nasabah prioritasnya Bank Mandiri, nasabah prioritas Bank BRI, nasabah prioritas Bank BCA. Di saat Anda masuk pintu, Anda disambut oleh Satpam dan Anda diadakan di ruang khusus, teman-teman. Itu tidak ada yang tidak mungkin. Insya Allah dengan program kita, teman-teman semua saya doakan semoga menjadi nasabah prioritas ya. Sekian dari kami, teman-teman semua ya. Malam hari ini semoga ilmu ini bermanfaat dan Anda praktekkan ya. Sukses buat kita semua. Saya Muhammad Tarsat dari Palangkaraya pamit undur diri. Sampai ketemu di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andri jadi Pak. Waalaikumsalam.